Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pada pagi hari ini Liberty tengah berada di Kampung Laweyan. Kampung Laweyan ini merupakan kampung tertua di kota Solo. Pasalnya keberadaan Kampung Laweyan ini sejaman dengan keberadaan Kesultanan Pajang, atau yang pada saat itu dikenal dengan rajanya Sultan Hadiwijaya, Mas Karebet ataupun Joko Tingkir. Pada saat itu sekitar abad ke-15. Kali ini Liberty akan bicara masalah adanya lawang sudro atau pintu khusus untuk mereka yang berkastakan sudra atau yang paling rendah dari kasta-kasta yang lainnya, semacam Brahma, Wisnu, Siwa, ataupun yang paling terendah adalah sudra. Lawang atau pintu sudra ini keberadaannya boleh jadi tidak banyak bisa dijumpai di daerah lain selain Kampung Laweyan ini. Ini merupakan pintu sudra, lawang sudra. Boleh jadi di sekitar Kampung Laweyan atau semacam Kampung Pajang, Kampung Sondakan, Kampung Bumi yang ada di sekitar Kampung Laweyan ini, ada beberapa yang bisa dijumpai masalah keberadaan lawang sudra ini, namun bisa dihitung jari. Tidak demikian dengan halnya dengan Kampung Laweyan ini. Bisa puluhan hingga belasan masih tersisa adanya lawang sudra atau pintu sudra. Lawang sudra atau pintu sudra ini bagian dari pintu besar. Pintu besar yang pintu utuh, memiliki ketinggian sekitar tidak kurang dari 3 meter dan lebar 2 meter. Bahkan ada yang lebih besar lagi, berukuran 3x3 atau bahkan 3x4. Kembali menyoal masalah lawang sudra. Lawang sudra ini konon berkaitan dengan Sabdo Pendito Ratu dari Sinuwun Pakubuwono II Keraton Kartasura Hadiningrat pada saat itu, sekitar 1743, yang pada saat itu beliau tengah mengungsi dari adanya pertikaian pemberontakan dari Mas Garendri atau pemberontakan Cina terhadap Keraton Kartosuro Hadiningrat, yang pada saat itu beliau Sinuwun Pakubuwono Keraton Kartasura Hadiningrat terpaksa harus meninggalkan dari keraton untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman. Artinya pada saat terjadi pemberontakan dari Mas Garendri geger pecinan tersebut, Sinuwun Pakubuwono II Keraton Kartasura Hadiningrat akan mengungsi ke daerah Ponorogo, Jawa Timur. Hanya saja pada saat beliau dengan prajurit-prajuritnya yang mengikuti hendak mengungsi ke Ponorogo tersebut, untuk sementara singgah di Kampung Laweyan. Kampung Laweyan ini dengan Keraton Kartasura Hadiningrat tidak begitu jauh, hanya sekitar 5 atau 6 km ke arah timur dari Keraton Kartosuro ke arah timur di Kampung Laweyan ini. Kampung Laweyan sendiri pada saat itu merupakan kampung yang dikenal sebagai penghuninya atau warganya orang-orang kaya. Selain pengusaha batik, pengusaha kain, pengusaha pintalan benang, juga mereka para saudagar-saudagar yang ada di Laweyan. Sehingga pada saat itu memang dikenal sekali kalau Kampung Laweyan ini dikenal sebagai kampungnya mereka para orang-orang kaya dan saudagar. Pada saat itu beliau Sinuwun Pakubuwono II Keraton Kartasura Hadiningrat saat hendak meminjam kuda tunggangan kepada salah seorang saudagar yang ada di Kampung Laweyan, ditolak. Boleh jadi
lantaran keberadaan Kampung Lawian merasa lebih dulu atau merasa lebih tua dari keberadaan Keraton Kartasura Hadiningrat, sehingga sepertinya sah dan wajar-wajar saja jika mereka para bangsawan atau para orang kaya yang ada di Kampung Batik Lawian ini menolak apa yang menjadi permohonan seorang raja sekalipun. Begitu permintaan dari beliau Sinuwun Pakubuwono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat ditolak, ini jalan utama, Jalan Sidoluhur yang ada di Kampung Lawian. Kembali menyoal masalah penolakan permohonan dari Sinuwun Pakubuwono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat. Begitu apa yang menjadi permohonannya ditolak, saat itu pula beliau langsung marah dan mengeluarkan semacam sabdo pendito ratu. Pada saat itu pula dia langsung mengatakan suatu saat nanti Kampung Lawian ini akan dikenal dengan keberadaan orang-orang kayanya, namun mereka pelit dan harus hitung-menghitung dalam saat memberikan bantuan. Bukan hanya itu saja, pada saat itu pula beliau Sinuwun Pakubuwono kedua Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat juga menegaskan kembali dengan sabdo pendito ratunya, yaitu beliau tidak akan pernah mengizinkan jika nantinya anak-anak cucu atau keturunan dari beliau hendak dinikahi atau menikahi orang-orang keturunan dari Lawian. Artinya sangat pantang sekali, dan beliau tidak pernah mengizinkan anak cucunya kelak nantinya boleh atau saling menikah dengan warga keturunan Kampung Lawian. Alhasil ternyata ratusan tahun yang lalu yang disabdo pendetokan ratu oleh Sinuwun Pakubuwono kedua ternyata menjadi kenyataan hingga sekarang ini. Bahkan sampai saat ini terbukti tidak ada seorang pun, baik itu warga Kampung Lawian ataupun juga mereka dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang menjadikan turun-temurunnya dari beliau Sinuwun Pakubuwono kedua yang pada saat itu bertahta di Keraton Kartasura Hadiningrat yang saling menikahi. Artinya baik warga Kampung Lawian juga warga mereka bangsawan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sama sekali tidak ada yang menikahi dan dinikahi hingga sekarang ini. Ini kembali salah satu bukti adanya lawang atau pintu sudra. Pintu sudra. Pintu sudra bagian pintu kecil dari pintu besar, yang dimaksudkan pintu sudra ini dibuka ketika ada seorang tamu yang bermartabatkan atau berderajatkan rendah, semacam kasta sudra. Artinya mereka yang dari golongan kaum rendah ketika hendak berkunjung ke mereka bangsawan atau orang-orang kaya pengusaha batik di Lawian, dipastikan lagi tidak akan pernah diberi pintu yang dibuka secara lebar-lebar, melainkan dibuka untuk masuk lewat lawang atau pintu sudra ini. Maksudnya begitu pintu sudra ini dibuka, mereka yang golongan rendah atau derajat rendah harus munduk, harus tertunduk, harus kalau orang Jawa munduk-munduk menghormati kepada pemilik tuan rumah, sekaligus juga menghormati keberadaan bangunan loji mewah atau loji rumah tersebut. Itu terjadi kepada mereka yang golongannya rendah.
artinya kelas kasta sudra. Namun tidak demikian dengan mereka yang memiliki kasta tinggi atau semacam derajat bangsawan, derajat ningrat, ataupun pengusaha, ataupun juga semacam saudagar. Mereka akan dihormati untuk masuk dengan dibukakan pintu secara lebar-lebar. Artinya boleh jadi ke semua pintu yang berukuran serba besar ini dibuka semuanya dan dipersilahkan untuk mereka golongan kasta tertinggi atau orang kaya-kaya atau pedagang ataupun saudagar diperkenankan untuk masuk dengan secara terbuka dan tidak perlu harus merunduk, harus membungkukkan badan, pertanda sebagai penghormatan terhadap tuan rumah sekaligus terhadap keberadaan bangunan loji mewah atau rumah mewah tersebut. Masalah ini berkaitan dengan yang pada saat itu pernah disabdo pendetakan ratu oleh beliau Sinuwun Pakubuwono II Keraton Kartasura Hadiningrat, yaitu nanti suatu saat karena beliau Sinuwun Pakubuwono kedua yang saat itu hendak mengungsi ke Ponorogo, ditolak permohonan pinjamannya untuk meminjam beberapa ekor kuda oleh mereka orang Lawian. Sabdo pendeta ratu akhirnya hingga kini terbukti. Nanti suatu saat nanti orang-orang warga Lawian terkenal dengan sebutan orang kaya tapi util, orang kaya tapi pelit. Namun demikian bisa jadi karena itu terjadi sekitar hampir 300 tahun yang lalu, sehingga tahun-tahun milenia ini bisa dipastikan lagi pastinya sudah mulai berubah. Hanya saja semacam prasasti peninggalan dari apa yang disampaikan beliau sebagai sabdo pendeta ratu masih dilestarikan. Artinya semacam perlakuan perbedaan kasta baik mereka orang kaya dengan yang bukan masih berjalan seperti sekarang ini. Sebagai bukti lawang sudra tersebut atau pintu sudra tersebut yang sampai sekarang ini masih lestari dan masih banyak dijumpai di Kampung Batik Lawian. Lain halnya di tetangga sekitar, misalnya semacam Kampung Sondakan, Kampung Bumi, ataupun kampung yang lainnya sekitar Kampung Lawian, bisa dihitung jari keberadaan dari lawang sudra tersebut. Salah satu kondisi pintu yang terbuka lebar dan kondisi bangunannya sangat tradisi dan memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Sehingga adanya pintu atau lawang sudra tersebut hingga sekarang ini masih banyak dilestarikan di Kampung Lawian. Nih, suasana di rumah loji di Kampung Lawian. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah lawang atau pintu sudra di Kampung Batik Lawian. Semoga bermanfaat dan akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.